Diberikan nikmat, yakni nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Bapak Muhammad Soleh MPD. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri. Duduknya kami di depan ini ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Identitas Kebangsaan dan Integrasi Nasional. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, A. Konsep dan teori identitas dan integrasi nasional. Di sini kita bisa lihat identitas dan integrasi nasional merupakan suatu konsep dan teori yang berkaitan dengan pemahaman jati diri suatu negara serta upaya menjaga sesuatu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dan teori identitas dan integrasi nasional. Yang pertama, konsep identitas dan integrasi nasional, yaitu konsep integritas nasional adalah kesadaran kolektif sekelompok orang yang percaya bahwa mereka memiliki karakteristik yang sama yang membedakan mereka dari kelompok lain, seperti bahasa, budaya, sejarah, dan nilai-nilai. Identitas nasional dapat menjadi landasan dalam membangun negara dan kesatuannya. Sedangkan konsep integrasi nasional adalah proses membangun persatuan dan kesatuan dalam suatu negara yang bercirikan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Integrasi nasional melibatkan upaya yang mengatasi perbedaan dan memajukan nilai-nilai bersama, di antara lain di antara seluruh warga negara. Kemudian berikut ini penjelasan mengenai konsep integrasi nasional yang dilihat dari sudut pandang ilmu politik dan antropologi. A. Menurut sudut pandang ilmu politik, integrasi nasional merupakan suatu proses integrasi berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah nasional dan pembentukan identitas nasional. Kemudian yang B. Menuntut sudut pandang ilmu antropologi, yaitu integrasi nasional adalah suatu proses mengadaptasi sebagai elemen budaya yang berbeda untuk menjadikan kehidupan sosial harmonis secara fungsional. Jadi yang A itu jadi ada dua yang macam-macam sudut pandang dari integrasi atau konsep integrasi nasional. Kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu teori identitas dan integrasi nasional. Ini ya? Yes. Oh bukan. Yang ada apa? Yang ini. Ini ada. Enggak ada. Enggak ada. Baik, kita lanjut. Teori identitas dan integrasi nasional. Teori identitas dan integrasi nasional berusaha menjelaskan bagaimana identitas nasional mempengaruhi proses integritas nasional.
Teori yang relevan dalam bidang ini meliputi yaitu yang pertama ada teori primordial, kemudian yang kedua teori konstruktivis, yang ketiga teori instrumental. Yang pertama teori primordial. Teori primordial yaitu teori ini memandang bahwa identitas nasional itu sebagai sebuah hubungan yang kuat antara individu dan kelompoknya yang berasal dari faktor-faktor seperti keturunan, agama, dan bangsa. Identitas nasional dipandang sebagai suatu yang melekat dan sulit diubah. Kemudian teori konstruktivis. Teori ini memandang bahwa identitas nasional itu sebagai sebuah konstruksi sosial yang terdiri dari interaksi antara individu dan kelompoknya. Identitas nasional dipandang sebagai suatu yang berubah seiring berjalannya waktu dan pengaruh lingkungan. Kemudian yang ketiga, teori instrumental. Teori ini memandang bahwa identitas nasional itu sebagai alat yang mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Identitas nasional dipandang sebagai suatu yang dapat dimanipulasi oleh pemerintah atau kelompok. Baik, kemudian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Siti Ubaidillah. Selanjutnya ada unsur pembentukan identitas. Identitas nasional suatu negara dapat dibentuk oleh berbagai unsur, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Berikut ini adalah beberapa unsur pembentuk identitas nasional yang dapat ditemukan dalam konteks Indonesia. Unsur yang pertama ada suku bangsa, lalu yang kedua ada agama, yang ketiga ada seni dan budaya, yang keempat ada bahasa, dan kelima ada sejarah. Unsur suku bangsa, yang jelas Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai etnis. Seseorang merupakan salah satu elemen kompleks yang membentuk identitas Indonesia. Karena beragamnya suku bangsa, masyarakat asli Indonesia terkadang tidak dapat mengingat semua jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi suku diartikan sebagai sekelompok sosial yang berkarakter kuat. Terus sikap atributif ini sendiri merupakan sifat bawaan. Jadi suatu derajat di mana pangkat dan kelas ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dan usia seseorang. Faktanya Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 bahasa atau dialek daerah untuk berbagai kelompok dan etnis. Hal inilah yang menjadi wujud jati diri bangsa Indonesia yang merdeka sejak rezim lama. Selanjutnya ada unsur agama. Persoalan agama juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Di sini ada banyak jenis agama yang diperbolehkan di Indonesia dan tidak dilarang. Keberagaman agama inilah yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang menganut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sana dia berkata meskipun berbeda, mereka tetap sama. Pemerintah mengklaim bahwa agama adalah pilihan pribadi tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Agama yang tersebar luas dan terkenal di Indonesia antara lain ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan suku Konghucu. Terus yang ketiga ada unsur seni dan kebudayaan. Di Indonesia mempunyai keberagaman seni dan budaya yang sangat besar yang menjadi ciri khas nasionalisme Indonesia. Keberagaman jenis budaya inilah yang akan menjadi keunikan, pengetahuan, dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Seni dan budaya merupakan salah satu khazanah pusaka yang tidak hanya harus dipupuk sebagai unsur pembentuk jati diri bangsa Indonesia, namun pemerintah dan masyarakat juga harus mampu melestarikan dan melindungi kekayaan dan keberagaman seni dan budaya untuk
menjaga jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Lalu unsur yang selanjutnya ada unsur bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah alat komunikasi yang verbal atau lisan yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, dan lain-lain. Bahasa juga merupakan simbol identitas sosial dan budaya suatu bangsa. Bahasa Indonesia itu sangat beragam dan berkembang sesuai dinamika sosial. Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Promosi Bahasa pada tahun 2019, masyarakat Indonesia masih menggunakan 652 bahasa daerah. Jadi bahasa daerah di Indonesia mempunyai struktur, kosakata, dan ragam yang berbeda-beda, namun selalu dipahami dan dihormati dalam konteks multibahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia dan media komunikasi yang resmi antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia dan berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan yang menyatukan seluruh wilayah negara menjadi satu kesatuan etnis. Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur pembentuk jati diri bangsa sebagai bangsa komunikasi dan pemersatu. Selanjutnya ada unsur sejarah. Sejarah merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami suatu negara sepanjang kehidupannya. Sejarah juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Sejarah bangsa Indonesia meliputi masa prakolonial, masa kolonial, masa revolusi, masa kemerdekaan, dan masa reformasi.